Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1501. Selain itu, beritahu Hakim Wilayah Baima untuk mengirim tentara menjaga gandum dan senjata. Jangan sampai ada kesalahan, kalau tidak, kepalanya tidak akan terselamatkan. Ye-Shikai berkata dengan suara dingin, dengan nada mengancam. Tuan, apakah Anda ingin menyampaikan kata-kata aslinya secara lisan? Ya, sampaikan kata-kata aslinya. Ye-Shikai memerintahkan. Ya. Utusan itu mundur dari tenda dan berlari kencang menuju wilayah itu. Alasan Ye-Shikai menempatkan perbekalan yang dikirim dari belakang di kota adalah karena wilayah itu memiliki tembok pertahanan yang kokoh, yang jauh lebih aman daripada gudang sementara. Kedua, itu juga untuk menunjukkan tekad mereka kepada rakyat dan menenangkan hati mereka. Aku sudah mengucapkan kata-kata kasar. Dalam sebulan, apakah aku akan kembali dengan muatan penuh atau kehilangan reputasiku, semuanya tergantung pada kalian. Ye-Shikai membungkuk kepada belasan petugas di tenda dan berkata, yakinlah, Tuan, saya di sini untuk memastikan bahwa kepala Yan Yu akan dipenggal dan dikirimkan kepada Anda. Mancang adalah jenderal yang garang dan kandidat terbaik untuk barisan depan. Bagus sekali, berapa banyak orang yang kau butuhkan? Teriak Ye-Shikai. Aku hanya butuh 2.000 tentara untuk meratakan gunung binatang buas. Baiklah, aku akan memberimu 3.000 tentara elit, tapi aku tidak berharap kau menghabisi mereka semua. Medan gunung binatang buas itu terjal, dan jalan serta jalur pegunungan di dalamnya rumit. Kau tidak bisa menghabisi mereka semua, tapi ada puncak di luar gunung binatang buas, yang disebut punggungan elang. Menurut para pemburu setempat, hanya elang yang bisa terbang ke sana, jadi disebut punggungan elang. Pasukan bandit membangun kamp di sana, yang juga merupakan gerbang menuju gunung binatang buas. Jika kau menerobos sini, pasukan bisa memasuki gunung. Ye-Shikai menunjuk sebuah titik di peta. Jangan khawatir, Tuan, aku serahkan padamu. Titik petik 2. Aku beri kau waktu seminggu. Apakah cukup? Kata Ye-Shikai ringan. Aku hanya butuh 3 hari, kata Mancang tegas. Untuk jenderal pemberani seperti dia, kau bisa menggunakan metode provokasi. Ye-Shikai sengaja memberi waktu seminggu untuk membangkitkan hasrat Mancang agar tetap hidup. Semakin lama ia diberi waktu, semakin ia menyangkal kekuatannya. Bagi orang yang tidak sabaran seperti Mancang, ini semacam motivasi. Bagaimana jika kau tidak bisa mengalahkannya? Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku dan menandatangani perintah militer. Baiklah, kuharap kau berhasil. Ye-Shikai melangkah maju dan menepuk pundaknya. Baiklah, aku pamit dulu. Mancang membungkuk dan mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan tenda. Kalian semua harus melakukan tugas kalian. Aku harus mengatakan ini sebelumnya. Jika ada yang berani bersikap pasif dan malas, aku akan membunuh kalian terlebih dahulu tanpa perintah dari kantor letnan daerah. Yakinlah, bawahanmu akan mengerahkan seluruh tenaga. Terobos api dan air, dan matilah tanpa ragu. Ye-Shikai meminta semua orang untuk kembali terlebih dahulu, meninggalkan Sangguan Jian sendirian. 1.000 kapten ini semuanya dipromosikan olehnya secara pribadi, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatannya sendiri. Pak Tua Ye, Yingling adalah puncak gunung binatang buas. Tentara musuh mendirikan kamp gerbang di sana untuk mengusir musuh yang menyerbu dengan mengandalkan medan. Meskipun Mancang adalah jenderal yang tangguh, saya tidak khawatir dia akan takut bertempur, tetapi di medan seperti ini, mustahil untuk menang hanya dengan momentum. Sangguan Jian mengungkapkan kekhawatirannya. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Dalam situasi ini, kita harus menggunakan akal sehat kita untuk mengalahkan musuh, tetapi kita tidak punya cukup waktu. Jika perang berlarut-larut, itu akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan kita. Selain itu, kita memiliki lebih dari 10.000 orang yang ditempatkan di sini, dan pasokan ransum militer juga menjadi masalah. Tapi Anda benar. Kita harus bertempur dengan cepat dan tegas, tetapi kita tidak bisa bertindak gegabah. Ye-Shikai mengangguk sebagai jawaban. Lalu mengapa Anda membiarkan Mancang menjadi garda terdepan? Meskipun Mancang adalah garda terdepan, aku tetaplah komandannya. Jika aku membiarkan Mancang mengambil alih komando penuh, aku khawatir meskipun ke-3.000 saudara itu bertempur, mereka mungkin tidak akan mampu merebut kota. Apakah aku benar-benar harus membunuhnya? Ye-Shikai mengganti topik. Baru saja, Mancang mengeluarkan perintah militer di depan semua orang dan menjaminnya dengan kepalanya, hanya untuk memotivasi para jenderal. Jika Ye-Shikai tidak 100% yakin, bagaimana mungkin dia bermulut besar? Maksudmu, kau sudah punya cara untuk mengalahkan musuh.
Tentu saja, apakah kau ingat Longshan? Petik 2. Tentu saja, itu pertama kalinya kita memimpin pasukan ke medan perang, tetapi saat itu, jumlah pasukan masih sangat kecil. Dibandingkan dengan sekarang, itu hanya pertempuran kecil. Apakah kau ingat bagaimana kita menerobos Kam saat itu? Maksudmu? Panggil Suesan. Larut malam. Karena orang dewasa telah mengeluarkan perintah militer, maka aku akan menyelesaikan misiku dan menuntaskan tugas. Suesan memimpin tim operasi khusus ke garis depan Kam. Tim ini awalnya dibentuk atas perintah Ye Shikai. Ia memilih orang-orang sehat dari seluruh pasukan dan mempersenjatai mereka dengan senjata canggih. Ye Shikai juga mengajari mereka prinsip-prinsip operasi khusus, dan berspesialisasi dalam melakukan tugas-tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh prajurit biasa. Aku tidak bisa bertindak denganmu kali ini, Suesan, kau harus lebih berhati-hati. Ye Shikai menepuk bahunya. Ia sekarang adalah komandan dan perlu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tentu saja, ia tidak bisa bertindak bersama tim. Kali ini, Suesan akan memimpin tim untuk menyelinap ke Kam Yingling, membuka gerbang, dan kemudian Mancang secara pribadi akan memimpin 3.000 prajurit lapis baja untuk menyerang musuh secara tiba-tiba. Kam Yingling adalah gerbang musuh. Mereka pasti akan mengerahkan pasukan berat di sini. Saat kau menyelinap masuk, kau harus lebih berhati-hati. Ya. Suesan memimpin tim dan berangkat di bawah naungan malam. Mereka bukan hanya tim operasi khusus, tetapi juga pasukan bunuh diri. Jika mereka ditemukan oleh musuh, mereka pasti akan mati. Beritahu Mancang dan minta dia untuk bersiap. Saat dia melihat panah sinyal, seluruh pasukan akan bergegas dan menerobos perkemahan. Ya. Setengah jam kemudian, Ye Shikai dan Sangguan Jian memimpin pasukan pribadi mereka ke tempat tinggi, dengan gugup menunggu panah sinyal Suesan. Sejujurnya, Ye Shikai tidak ingin Suesan mengambil risiko. Keduanya memiliki hubungan yang baik, tetapi tidak ada seorang pun di seluruh pasukan yang dapat menandingi Suesan dalam hal memanjat tembok, bersembunyi, dan menyelidiki. Wus! Tiba-tiba, terdengar suara tajam di udara. Semua orang mendongak dan melihat bahwa itu adalah tanda panah yang telah lama mereka nantikan. Bunuh, serang. Bersamaan dengan itu, terdengar teriakan dari kaki gunung. Cahaya dingin menyinari baju besi. Itu adalah 3.000 prajurit berbaju besi yang dipimpin oleh Mancang. Ye Tua, Suesan, dan yang lainnya seharusnya berhasil. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kurasa Mancang akan mampu menghancurkan seluruh perkemahan paling lama dalam waktu setengah jam. Melihat ini, Ye Shikai dan Sangguan Jian menghela napas lega. Ayo kita lihat. Perkemahan Yingling. Aneh, kenapa tidak ada suara pertempuran? Melihat lebih dekat, Ye Shikai sedikit bingung. Wajar saja jika pertempuran sedang berlangsung sengit sekarang, tetapi perkemahan itu sunyi. Melihat lebih dekat, gerbang perkemahan terbuka lebar, dan ada prajurit pribadi yang berjaga di luar. Apa yang terjadi? Melapor kepada jenderal, hanya ada lebih dari 100 orang di Kam, dan kami merebut Kam itu hampir tanpa perlawanan. Bab 1502. Apa? Hanya 100 orang. Ye Shikai dan Sangguan Jian saling berpandangan. Mereka berdua terkejut mendengar berita itu. Kam Yingling adalah gerbang menuju seluruh gunung binatang. Medannya curam dan satu orang dapat menghalangi jalan 10.000 orang. Jika Ye Shikai adalah Yan Yu, setidaknya ia akan mengerahkan 2.000 orang di sini. Jika ia dikomandoi dengan baik, itu akan cukup untuk bertahan selama lebih dari setengah bulan. Namun, Yan Yu hanya mengerahkan 100 orang di sini, yang setara dengan meninggalkan Kam kosong. Ya, dan sebagian besar pasukan musuh yang menjaga Kam sudah tua, lemah, sakit, dan cacat, dan mereka akan roboh pada serangan pertama. Jenderal Men sekarang telah menguasai seluruh Kam dan bersiap untuk mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Ayo masuk dan lihat. Ye Shikai menunggang kudanya langsung ke Kam. Seperti yang dikatakan para prajurit di pintu, memang tidak ada tanda-tanda pertempuran di sini. Sekelompok tentara Qin sedang mengawal tawanan perang. Ye Shikai berjalan mendekat dan mengamati lebih dekat. Benar saja, tawanan perang termuda ini baru berusia sekitar 14 tahun. Ada juga beberapa orang yang kurus kering dan tampak seperti sudah lama tidak makan. Mereka hanyalah sekelompok pengungsi. Apakah mereka tawanan perang? Sangguan Jian turun dari kudanya dan mengamati setiap orang dengan saksama. Mereka memegang kepala dengan tangan, wajah mereka penuh ketakutan, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti tentara. Melapor ke Sangguan Junhou, itu mereka. Setelah kami masuk, mereka menyerah,
jadi kami tidak membunuh mereka. Baiklah, bawa mereka pergi. Sang Guanjian mengangguk dan memerintahkan para prajurit untuk menjaga mereka dengan ketat. Pak Tuaye, tampaknya langkah pertama kita telah berhasil. Jika kita merebut Kam Yingling, mereka akan kehilangan kendali ketinggian. Kita juga bisa menggunakan tempat ini sebagai markas kita, menyerang dari dataran tinggi dan bertahan dari dataran rendah, dan merebut inisiatif di medan perang. Sang Guanjian berbalik dan berkata, menghela napas panjang lega. Ia pikir pertempuran berdarah tak terelakkan malam ini, tetapi ia tidak menyangka akan semulus itu. Ada yang tidak beres, kenapa hanya ada sedikit prajurit yang berjaga di sini? Ye Shikai masih bingung. Yan Yu juga pernah menjadi jenderal kerajaan Wei, jadi dia seharusnya tidak sebodoh itu. Pak Tuaye, mungkinkah Yan Yu mendengar bahwa kita akan datang dan berencana untuk mempertahankan kekuatannya, dan tidak berani mengambil inisiatif untuk bertarung, jadi dia mundur dari Gunung Binatang Buas? Tebak Sang Guanjian. Tidak, bersikap malu-malu sebelum pertempuran adalah hal yang tabu bagi ahli strategi militer. Jika aku Yan Yu, jika aku ingin mempertahankan kekuatanku dan meninggalkan Gunung Binatang Buas, aku akan mengirim pasukan besar untuk mempertahankan Kam Eagle Ridge. Pertama, bertahan dapat menunda kita dan mengulur waktu untuk evakuasi. Kedua, itu juga dapat membingungkan kita dan membuat kita berpikir bahwa mereka belum meninggalkan Gunung Binatang Buas. Ye Shikai menganalisis. Singkatnya, Yan Yu hampir tidak punya alasan untuk meninggalkan Kam atas inisiatifnya sendiri. Mereka berdua terus berjalan lebih dalam bersama para penjaga. Tiba-tiba, tercium bau menyengat dari udara. Sang Guan, apakah kau mencium sesuatu? Wajah Ye Shikai muram dan berkata dengan dingin. Sang Guanjian menarik napas dalam-dalam. Sepertinya, minyak. Apa? Tidak enak. Ye Shikai tiba-tiba berteriak, berjalan ke gudang di sebelahnya, mendorong pintu, dan langsung masuk. Di dalam rumah, bau minyak tercium sangat jelas. Ye Shikai menghunus pedangnya dan menebas balok gudang dengan keras, dan banyak benda hitam berjatuhan darinya. Apa ini? Tanya Ye Shikai. Seorang penjaga maju, mengambil benda itu, dan mengamatinya dengan bantuan cahaya api. Tuan, ini arang. Oh tidak. Ye Shikai mendongak dan melihat balok-balok di atap tertutup arang hitam, dan keempat dindingnya juga terciprat minyak. Seluruh pasukan, cepat evakuasi dari Kam. Ye Shikai berlari keluar rumah dan berteriak keras. Para prajurit awalnya tidak bereaksi. Mancang, yang tidak jauh dari sana, mendengar teriakan itu dan segera berlari menghampiri. Tuan, apa yang terjadi? Kam ini penuh dengan bahan-bahan yang mudah terbakar. Musuh ingin memancing pasukan kita masuk dan membakarnya. Biarkan semua prajurit segera mengungsi, teriak Ye Shikai keras. Apa? Tapi banyak prajurit sudah mendirikan kemah. Berhenti bicara omong kosong, cepatlah mengungsi. Ye Shikai begitu cemas hingga ia menendang Mancang ke tanah dan berteriak serak. Ya. Seluruh pasukan mendengar perintah itu dan berlari keluar dari Kam satu demi satu, tetapi bagaimanapun juga, ada 3.000 pasukan di sini, dan lokasi Kam itu terjal dan jalannya sempit. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, panah api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari hutan di luar Kam, dan jatuh ke dalam Kam seperti meteor. Ah! Panah api itu mendarat di atap dan langsung membakar arang di atasnya. Api melahap rumah dalam sekejap mata. Panah yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu, dan segera seluruh Kam dilalap api. Banyak prajurit yang tidak berlari keluar langsung dikepung oleh api. Api menghujani tubuh mereka, dan mereka berguling-guling di tanah kesakitan. Cepat, lepaskan bajumu yang terbakar. Teriak Ye Shikai keras. Ada banyak bahan mudah terbakar di Kam. Selain arang, ada juga tong-tong bahan bakar minyak. Percikan api sekecil apapun akan menyebabkan seluruh tong meledak. Bahan bakar minyak yang menyala disiramkan ke tubuh para prajurit, dan api membakar pakaian mereka, yang cukup fatal. Tuan, hati-hati. Mancang mengambil perisai dan menangkis kepala Ye Shikai. Mereka belum meninggalkan Kam dan juga terpapar jangkauan panah musuh. Panah berjatuhan dari langit. Para prajurit yang melepas baju zirah mereka tidak memiliki perlindungan dan jatuh ke tanah satu demi satu. Cepat, cepat tinggalkan Kam. Ye Shikai mendorong Mancang dan berteriak keras. 3.000 prajurit diserang dengan fatal, dan moral pasukan rendah. Evakuasi yang tertib berubah menjadi mundur tergesa-gesa. Dalam kepanikan, banyak orang tewas dan terluka. Pengecut. Sebuah anak panah jatuh dari langit dan mengenai lengan kiri Ye Shikai. Rasa sakit yang tajam datang,
dan ia menyadari bahwa ia telah tertembak. Tuan. Melihat ini, Mancang segera melangkah maju dan meraih Ye Shikai. Prajurit perisai, lindungi Tuan. Sekelompok penjaga memegang perisai dan membentuk formasi perisai di depan Ye Shikai. Ye Shikai menahan rasa sakit, menahan napas, dan mencabut anak panah dari lengannya. Darah langsung mengalir di lengannya dan mengalir ke telapak tangannya. Pak Tua Ye, terlalu berbahaya di sini, ayo cepat mengungsi, saran Sang Guan Jian. Tidak, masih banyak saudara yang belum mengungsi, aku ingin tetap di sini untuk memimpin, kata Ye Shikai tegas. Ye Tua, serahkan komando padaku. Mancang, bawa jenderal dan pergi duluan. Sang Guan Jian berteriak keras. Baik, Tuan, ayo pergi. Mancang menyeret Ye Shikai dan mengevakuasi Kam di bawah perlindungan para penjaga. 1 jam kemudian. Dokter militer, apakah panahnya beracun? Untungnya, panah itu tidak beracun, dan tidak melukai tulang jenderal. Itu hanya luka ringan. Dia hanya perlu istirahat setengah bulan. Di barak, dokter militer sedang merawat luka Ye Shikai. Ada anak panah besi di piring, berlumuran darah. Ye Shikai tampak cemas. Aku khawatir rasa sakit akibat luka panah itu bahkan tidak 1/10 dari rasa sakit di hatinya. Pasukan diserang api dan menderita kerugian besar. Hingga saat ini, korban belum dihitung. Bab 1503. Baiklah, terima kasih, dokter militer. Mendengar bahwa mata panah itu tidak beracun dan nyawa Ye Shikai tidak terancam, Mancang merasa lega. Ia adalah panglima tertinggi, dan perang baru saja dimulai. Jika panglima tertinggi mengalami kecelakaan, seluruh pasukan akan hancur. Sama-sama. Pak, jangan khawatir, dokter militer bilang Anda hanya perlu istirahat. Apa saja korbannya? Ye Shikai memejamkan mata dan menggosok pelipisnya dengan keras, wajahnya serius. Tentara menderita kerugian sebesar itu, bagaimana mungkin ia peduli dengan luka-lukanya sendiri? Statistiknya belum selesai, tetapi saudara-saudara yang terluka telah diselamatkan dari Kam satu demi satu. Sekarang gerimis, dan api hanya bertahan setengah jam sebelum akhirnya padam. Setelah Mancang selesai berbicara, ia berbalik dan melirik para jenderal di tenda, lalu tiba-tiba berlutut di depan Ye Shikai. Tuan, kali ini kami diserang tembakan dari pasukan musuh. Ini salah saya karena memimpin pasukan ke Kam tanpa memeriksa semuanya. Kami jatuh ke dalam perangkap mereka dan banyak saudara terbunuh. Ini semua salah saya. Sesuai perintah militer, tolong ambil kepala saya dan tegakkan hukum militer. Mancang berbicara kata demi kata dengan nada tegas. Sebagai garda terdepan dan komandan garis depan, memang sudah menjadi tanggung jawabnya karena tidak memeriksa Kam dengan saksama. Tuan, Jenderal Men adalah jenderal paling berani di Angkatan Darat. Kali ini dia jatuh ke dalam perangkap pasukan musuh. Itu salahnya. Tolong biarkan dia memberikan kontribusi yang berjasa di saat dia bersalah. Seorang kapten melangkah maju untuk memohon belas kasihan. Ya, Tuan, memenggal kepala seorang jenderal di medan perang adalah tabu dalam strategi militer. Pasukan telah menderita kerugian besar dan moral sedang rendah. Jika Jenderal Men dipenggal saat ini, konsekuensinya akan sangat buruk. Tolong beri Jenderal Men kesempatan lagi. Para jenderal yang hadir memohon untuk Mancang. Sebenarnya, mereka tahu hubungan antara keduanya. Mancang adalah tangan kanan dan jenderal kepercayaan Ye Shikai. Bagaimana mungkin Ye Shikai rela memenggalnya? Namun, perintah militer itu dikeluarkan oleh Mancang sendiri. Jika Ye Shikai mengabaikannya, ia bisa kehilangan moral pasukan. Oleh karena itu, para jenderal tentu saja memohon belas kasihan dan memberi Ye Shikai dan Mancang jalan keluar. Perintah militer yang kalian keluarkan adalah jika kalian gagal merebut Kam, kalian akan dibunuh. Tapi kalian tidak gagal merebutnya. Itu adalah kesalahanku. Aku tidak menyangka Yan Yu akan membakar Kam Yingling dan 3.000 pasukannya bersama-sama. Itu adalah kesalahanku karena tidak menyadari tipu muslihat mereka. Ye Shikai berdiri dan berkata kepada para jenderal. Tuan, kita hanya menderita kerugian, tetapi tidak mengalami kerusakan serius. Kekuatan kita masih 2 kali lipat dari musuh. Tolong semangat, Yang Mulia. Bawahan kalian bersedia melewati api dan air. Baiklah, kalian kembali ke Kam kalian dulu, hitung pasukan dan kuda, hibur para prajurit, dan tunggu perintah militerku. Ya, ya. Setelah semua orang pergi, wajah Ye Shikai kembali muram. Setelah pelajaran menyakitkan ini, ia menyadari bahwa lawan yang dihadapinya kali ini bukanlah lawan yang tak berguna sebelumnya. Saat Yan Yu masih di pasukan Wei, ia sungguh berbakat. Tuan,
Aku. Baiklah, Mancang, kau tak perlu terlalu tertekan. Aku juga punya tanggung jawab kali ini. Kau harus bersemangat, tahu malu, dan berani, dan ambil kepala Yan Yu di masa depan untuk mengenang saudara-saudara kita yang gugur. Ye Shike menepuk bahunya. Sekarang, aku ingin kau melakukan sesuatu. Berikan saja perintahmu, Tuan. Bawa para pengawal kembali ke Kabupaten Puyang segera dan periksa informasi tentang Jenderal Wei, Yan Yu, di kantor gubernur kabupaten. Puyang ternyata adalah wilayah Wei, jadi informasinya seharusnya tidak sulit ditemukan. Baik, aku akan segera pergi. Tak lama kemudian, langit berangsur cerah, mendung, dan hujan, persis seperti suasana hati Ye Shike saat itu. Ye tua, aku kembali. Di dalam tenda, Ye Shike tidak tidur semalaman. Sang Guan Jian masuk dari luar. Wajahnya menghitam karena asap, dan ujung jubah perangnya terbakar. Bagaimana? Bagaimana situasinya? Berapa banyak kerugian pasukan? 753 orang tewas, dan jumlah total luka ringan dan berat sekitar 800. Sisa prajurit yang kalah kembali ke kamp satu demi satu. Sang Guan Jian tampak sangat lelah. Setelah bekerja semalaman, ia mendapatkan korban jiwa sebanyak itu. Ia sedang dalam suasana hati yang berat. Seperempat dari 3.000 prajurit lapis baja yang dipimpin oleh Mancang tewas, dan lebih dari setengahnya terluka atau terbunuh. Ye Shike melihat potongan bambu di tangannya, dan dadanya seperti dipukul keras oleh seseorang, dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Sebagian besar saudara yang terluka terbakar dan perlu disembuhkan secara perlahan. Setidaknya kali ini, mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran di Gunung Binatang Buas. Terlebih lagi, lingkungan di gunung itu rumit dan tidak cocok untuk pemulihan. Mereka harus dipulangkan ke kabupaten. Kirim seseorang segera untuk mengirim saudara-saudara yang terluka kembali ke kabupaten untuk perawatan, dan biarkan keluarga saudara-saudara yang gugur dalam pertempuran membagikan uang pensiun. Pergi dan lakukan dengan cepat, kata Ye Shike dengan nada sedih. Baiklah. Ye Shike berjalan keluar dari barak. Ini terjadi. Sebagai komandan pasukan, ia harus secara pribadi memeriksa barak dan menenangkan para prajurit. Tuan, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Pada saat ini, seorang sersan tiba-tiba berlari dan membungkuk. Meskipun Ye Shike tidak mengenalnya, ia mengenakan seragam tim operasi khusus. Dalam hal ini, ia seharusnya menjadi bawahan Suesan. Ngomong-ngomong, Ye Shike belum melihat Suesan sejak tadi malam, dan tidak tahu kemana ia pergi. Ada apa? Katakan saja langsung padaku. Komandan Sue meminta saya untuk datang dan melapor. Beliau memimpin tim untuk pergi jauh ke belakang musuh untuk menyelidiki intelijen, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatannya, kata sersan itu. Baiklah, Anda turun dan istirahat dulu. Ye Shike melambaikan tangannya. Sue-san lebih pintar. Di saat yang berbahaya tadi malam, ia tidak memimpin tim kembali, tetapi memanfaatkan kekacauan untuk mengintai dan menyusup di belakang musuh. Ini terlalu penting. Sekarang Ye Shike tidak mengenal Yan Yu dan pasukannya, dan ia bahkan tidak tahu lokasi sarang mereka. Ye Shike membawa para penjaga ke barak. Semua saudara yang terluka ada di sini. Karena terlalu banyak orang, dokter militer tidak dapat menangani semuanya sekaligus. Dokter militer, bagaimana situasinya sekarang? Melapor kepada jenderal, sebagian besar saudara yang terluka mengalami luka bakar dan luka panah. Jika hanya luka panah biasa, itu bukan masalah besar. Setelah diperban, lukanya akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi jika organ dalamnya terluka, itu akan sangat serius. Selain itu, banyak prajurit yang terbakar oleh api, dan beberapa prajurit bahkan terbakar di sekujur tubuh. Sungguh mengerikan melihatnya. Ye Shike tahu bahwa di era tanpa beda ilmiah modern ini, jika organ dalam terluka, akan berakibat fatal. Selain itu, jika terdapat luka bakar yang luas, akan sangat berbahaya bahkan di zaman modern. Jika tidak hati-hati, nyawa akan melayang, apalagi di zaman kuno. Melihat saudara-saudara yang sekarat ini, Ye Shike merasa sakit seperti ditusuk jarum. Ia tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan. Hal yang sama terjadi ketika ia berada di Longya. Sebagai seorang komandan, keputusan yang salah akan merenggut nyawa begitu banyak saudara. Bab 1504. Pak Tuaye, terlalu banyak mayat saudara-saudara yang gugur. Kereta kuda kita akan memprioritaskan pengiriman yang terluka kembali ke kabupaten. Jika kita ingin mengirim kembali prajurit yang gugur untuk dimakamkan, mungkin akan butuh waktu.
Sang Guan Jian berjalan mendekat dan berkata, "Kalau begitu, biarkan kavaleri yang mengirim mereka kembali." Ye Shike mengepalkan tangannya erat-erat, dan hatinya kembali sakit. "Pak Tua Ye, terlalu banyak saudara yang gugur dalam pertempuran. Kavaleri harus ikut serta dalam pertempuran kapanpun. Kita tidak bisa menyisihkan begitu banyak kuda. Selain itu, jika orang-orang di kota melihat begitu banyak saudara yang gugur, aku khawatir hati rakyat akan goyah." Sang Guan Jian sangat malu. Ye Shike pernah berkata sebelum perang bahwa ia akan mengambil kepala Yan Yu dalam sebulan dan menggantungnya di pasar Kabupaten Baima. Sekarang seluruh Kabupaten Baima telah menyebarkannya. Ini menstabilkan kekacauan di kota dan menenangkan hati rakyat. Namun, jika berita ini disampaikan ke kota sekarang, situasi yang stabil pasti akan runtuh, dan situasi akan sulit dikendalikan saat itu. Belum lagi, semua makanan dan senjata pasukan ekspedisi masih disimpan di kota. Ye Shike mendengar ini, menghela napas dalam-dalam, dan perlahan duduk di tanah. Hujan membasahi helmnya hingga ke wajahnya. Saat itu, ia merasa sangat berat. Ribuan saudara telah kehilangan nyawa di gunung ini. Ketika ia memikirkan kerabat mereka yang menunggu di rumah, Ye Shike merasa sangat sedih hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Carilah tempat dengan feng shui yang baik untuk menguburkan saudara-saudara yang gugur di medan perang. Setelah hening cukup lama, Ye Shike akhirnya berbicara. "Baiklah." Ye Shike membubarkan pengawalnya dan duduk sendirian di puncak gunung, berpikir dalam hati. Ia tidak menyesali membuat pernyataan berani sebelum perang, karena itu untuk menenangkan hati rakyat dan merupakan keputusan yang diambil karena ketidakberdayaan. Saat ini, ia dan hampir 10.000 saudaranya tidak punya jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar adalah membunuh Yan Yu dan anak buahnya, lalu kembali ke daerah itu dengan kepala Yan Yu. Di dalam tenda, moral pasukan sedang rendah, dan kita tidak tahu langkah selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Kali ini kita tidak menghadapi pemabuk. Kudengar Yan Yu adalah seorang jenderal terkenal dari negara Wei. Dia ahli dalam seni perang. Ketika kekuatannya masih kecil, dia mengalahkan garnisun setempat. Sekarang kekuatannya sangat besar, dan dia telah lama berada di sini, memanfaatkan waktu dan tempat. Apa yang kalian perdebatkan? Sang Guan Jian masuk ke tenda dan melihat sekelompok perwira dan 500 orang penting sedang berbicara. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi mereka. Sang Guan Junho, Sang Guan Junho, katakan padaku, apa yang kalian bicarakan tadi? Sang Guan Jian menghampiri seorang perwira dengan wajah tegas dan bertanya dengan suara dingin. "Ini, kita sedang membicarakan langkah selanjutnya. Keputusan aksi tempur adalah urusan jenderal, kenapa kalian mengkhawatirkannya?" Sang Guan Jian memelototi semua orang. Pertempurannya agak kacau, dan kalian mundur ke sini, meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsi kalian sendiri. Jika ini saat kritis, bukankah kalian para jenderal sudah melarikan diri sejak lama? Sang Guan Jian mengumpat keras, dan para jenderal menundukkan kepala satu demi satu, bahkan tak berani bernapas. "Jenderal, kita semua dipromosikan oleh Jenderal Ye, dan kita bukan pengecut. Hanya saja situasinya sekarang serius, dan Jenderal Ye belum mengeluarkan perintah militer selama 2 hari. Sekarang pasukan kita telah menderita kekalahan pertamanya, saatnya menggunakan kemenangan besar untuk meningkatkan moral." "Siapa bilang aku tidak punya perintah militer?" Tiba-tiba, sebuah suara datang dari pintu barak, dan Ye Shike langsung masuk. Petik 2. "Salam, Jenderal. Jenderal." Ketika semua orang melihat Ye Shike, mereka langsung berlutut. Meskipun Ye Shike ditipu kali ini, gengsinya di ketentaraan masih ada, dan semua orang mengikuti jejaknya. Ye Shike duduk kembali di posisi panglima tertinggi, dengan senyum yang telah lama hilang di wajahnya, dan raut percaya diri bahwa ia telah menang. Sang Guan benar. Jika ia bersikap pasif dan malas saat ini, seluruh pasukan akan runtuh. "Pak Tua Ye, apakah kau punya rencana untuk langkah selanjutnya?" Kerutan di dahi Sang Guan Jian akhirnya mengendur. Ia merasa bahwa ahli strategi Ye Shike telah kembali. "Tentu saja. Bagaimana situasi Kam Yingling sekarang?" tanya Ye Shike. "Sebagian besar Kam telah terbakar menjadi abu, bahkan separuh dinding kayu Kam telah terbakar." Sang Guan Jian melaporkan, "Untungnya, akhir-akhir ini sedang musim hujan, kalau tidak, kebakaran sebesar ini mungkin akan berlangsung selama sehari." "Sang Guan, kau segera perintahkan para prajurit untuk membangun kembali Kam. Kam ini harus dibangun kembali dalam 3 hari. Ini adalah markas kita,
dan aku tidak bisa membiarkan markas ini menjadi bumi hangus. Perintah Ye Shikai. Baik. Mancang, apakah kau sudah mengirimkan informasi yang kuinginkan? Lapor ke Jenderal, saya sudah menemukan semuanya. Selain itu, saya juga mendengar beberapa informasi tentangnya dari rakyat. Yan Yu ini dulunya adalah seorang jenderal yang memimpin Wei Wusu. Wei Wusu, gumam Ye Shikai. Wei Wusu adalah pasukan elit negara Wei. Meskipun di masa-masa selanjutnya, kekuatan Wei Wusu tidak sebaik sebelumnya, bagaimanapun juga, itu tetap merupakan kartu truf. Sebagai salah satu pemimpin, Yan Yu secara alami sangat kuat. Ye Shikai telah melihat ini. Sekarang baru musim hujan, dan hujannya masih ringan, sehingga sulit untuk mengurangi efek serangan api. Jika seminggu kemudian, hujan deras datang, dan sudah terlambat untuk menggunakan serangan api. Yan Yu memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang pasukan Qin dengan ganas. Ya, saya sudah menyelidikinya. Yan Yu memang salah satu pemimpin Wei Wusu. Baiklah, serahkan informasinya kepada saya. Kalian semua keluar dulu dan tunggu perintah militer saya. Ye Shikai melambaikan tangannya, dan para jenderal meninggalkan kamp satu persatu setelah menerima perintah. Sangguan, kau juga harus keluar. Biarkan aku memikirkan ini sendiri. Ye Shikai membolak-balik lembaran bambu. Memang ada banyak informasi tentang Yan Yu, tetapi lebih banyak tentang Wei Wusu. Sebagai salah satu komandan, Yan Yu dan Wei Wusu hampir tak terpisahkan. Di sebuah hutan di Gunung Binatang. Komandan, berapa lama kita harus tinggal di sini? Berhenti bicara omong kosong, nak. Bajingan-bajingan itu membakar begitu banyak saudara kita sampai mati. Hanya dengan menemukan lokasi semua markas dan markas mereka, sang jenderal bisa mengalahkan mereka dalam satu serangan. Kau mengerti. Sue San mengambil parang dan membelah dahan-dahan di depannya. Tempat ini benar-benar hutan primitif. Tak seorang pun pernah ke sini. Jika bukan karena pelatihan khusus tim mereka, Sue San mungkin tak berani masuk. Ya, aku mengerti, tapi gunung monster ini begitu besar dan kita tidak mengenalnya. Bagaimana kita bisa menemukannya? Kau bertanya padaku, siapa yang harus kutanyai? Kurang bicara, lebih banyak bertindak. Sue San memerintahkan, sudahkah kau mencatat medannya? Jangan khawatir, Komandan, aku sudah mencatat semuanya. Medan ini juga sangat penting. Jika sang jenderal memimpin pasukannya ke sini, kita harus menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Bab 1505. Sue San memimpin lebih dari 20 saudara di belakangnya, bagaikan citah yang mengintai di pegunungan luas, sehingga sulit diprediksi. Seluruh medan di sini terekam. Selama beberapa hari, mereka mengembara di hutan ini seperti binatang buas. Ada gua di sini, ayo masuk dan bersembunyi dari hujan. Sue San melihat sebuah gua di depannya, menatap hujan lebat di langit, dan berkata dengan ringan. Ya, ya. Semua orang berlari ke dalam gua. Saat musim hujan tiba, cuaca mendung dan hujan, terkadang hujan ringan, terkadang hujan deras. Sue San meminta semua orang untuk bergegas dan makan makanan kering untuk memulihkan tenaga. Untungnya, jenderal memberi kami jas hujan. Kalau tidak, dalam cuaca seperti ini, pakaian kami akan basah kuyup dan kami akan mati kedinginan di malam hari. Seorang anggota tim melepas jas hujannya, dan semua orang menyalakan api unggun dan berkumpul di sekitarnya untuk menghangatkan diri. Jas hujan ini berbeda dari jas hujan biasa. Meskipun jas hujan yang dikenakan rakyat dapat menghalangi hujan, jas hujan itu terlalu berat untuk dikenakan dan tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Ye Shikai merujuk pada jas hujan modern dan menemukan bahan khusus untuk melengkapi tim ini dengan jas hujan. Setelah dikenakan, jas hujan tersebut tidak hanya memiliki efek yang sangat baik dalam menghalangi hujan, tetapi juga tidak menghalangi pergerakan mereka sama sekali. Tak perlu dikatakan lagi, jenderal kita adalah orang surgawi. Tidak ada yang tidak bisa dia prediksi. Jika dia ingin meratakan gunung binatang buas, itu hanya masalah bicara sedikit. Sue San memakan makanan keringnya dan berkata dengan bangga kepada semua orang, dan juga melebih-lebihkan dan mendukung perbuatan Ye Shikai sebelumnya. Tapi mengapa jenderal tidak menyangka para bandit akan membakar diri untuk menyerang kita? Dasar bocah bodoh, itu karena Yan Yu licik dan menggunakan beberapa trik. Trik ini paling banter hanya untuk menakut-nakuti orang. Apa hasil akhirnya? Tetap saja jalan buntu. Dengan peta yang kita buat untuk jenderal, kita akan menang kali ini, Sue San menyemangati. Ya,
Jenderal telah memimpin kita memenangkan begitu banyak pertempuran, dan kali ini pun tak terkecuali. Ya, kau benar. Saat kita di benteng Xifeng, Jenderal tidak takut pada suku serigala dan menghabisi mereka dengan telak, apalagi para bandit ini. Kau benar. Semua orang setuju. Sue San juga sangat senang melihat moral mereka meningkat. Dibandingkan dengan para prajurit yang bertempur langsung di garis depan, mereka seringkali harus menanggung tekanan yang lebih besar. Mereka berada jauh di belakang musuh dan berada di perut ribuan pasukan musuh. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan tersapu dan mati tanpa tempat pemakaman. Misi mereka adalah pengintaian dan infiltrasi, yang mirip dengan pasukan khusus modern. Oleh karena itu, mereka juga ahli yang dipilih dari jarak ratusan mil dan memiliki kualitas psikologis yang kuat. Kita beroperasi di sarang musuh, jadi kita harus sangat berhati-hati. Kita hanya bisa menyalakan api paling lama setengah jam. Ketika waktunya habis, kita harus memadamkan api dan menutupi jejak. Apakah kalian mengerti? Sue San menginstruksikan semua orang. Ya, ya, ya. Komandan, lihat, sepertinya ada cahaya di gua ini. Tiba-tiba, seorang anggota tim menunjuk ke arah gua dan berkata, benarkah? Sue San menoleh dan, seperti yang diduga, ada cahaya redup di dalam gua. Jika tidak ada yang menyalakan api di dalam, itu artinya gua ini sudah tembus dan ada jalan keluar di ujung gua yang lain. Semuanya, bergeraklah secara rahasia, siapkan senjata kalian, dan ikuti aku. Wajah Sue San muram dan nadanya tiba-tiba menjadi serius. Ya, Sue San memimpin tim ke dalam gua. Untuk bersembunyi, hanya pemimpin Sue San yang memegang obor. Tim berbaris. Anggota tim di belakangnya mengulurkan satu tangan dan meletakkannya di bahu orang di depannya. Di tangan lainnya, ia memegang busur silang dan mengamati dengan saksama ke atas gua, takut ada yang akan menyerangnya. Semuanya, harap melangkah pelan dan jangan terlalu berisik, Sue San mengingatkan. Komandan, gua ini penuh debu. Seharusnya tidak ada orang di sini sebelumnya. Seorang anggota tim mengamati lingkungan sekitar. Ada banyak kelelawar di atas gua. Sepertinya tidak ada orang di sana. Ya, benar. Sue San mengamati sumber cahaya itu dan mendekatinya sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, titik cahaya kecil itu semakin membesar. Akhirnya, mereka sampai di ujung. Ternyata itu adalah jalan keluar. Kalian semua tunggu di sini. Aku akan keluar dan melihat. Ingat, kalian tidak boleh keluar tanpa aba-abaku. Mengerti? Perintah Sue San. Baik. Sue San berjingkat dan menjulurkan kepalanya keluar dari gua. Namun, pemandangan di depannya membuatnya hampir berteriak. Ada barak di luar. Banyak tentara berbaju zirah berpatroli di barak. Ini jelas bukan barak tentara Qin, melainkan barak para pemberontak. Sue San mengamati dengan saksama. Gua ini terletak di atas, dan seluruh barak berada di bawah. Ini adalah sebuah lembah dengan hanya satu jalan masuk dan keluar. Ia berdiri di sana dan menikmati pemandangan panorama. Ia bahkan bisa melihat semua menara pengawas dan pos jaga dengan jelas. Ya Tuhan, banyak sekali orang, gumam Sue San. Diperkirakan setidaknya ada 2 atau 3 ribu orang di sini. Sekalipun bukan markas pemberontak, setidaknya ini adalah kamp yang besar. Jika mereka bisa merebut tempat ini, para pemberontak akan terluka parah dan roboh. Sue San dengan cermat memeriksa medan di sini. Lembah ini dikelilingi pegunungan tinggi dan sulit didaki. Hanya ada satu jalan masuk dan keluar. Dari perspektif perkemahan militer, ini adalah tempat yang menyedihkan. Setelah dikepung, mereka akan terisolasi dan tak berdaya. Setelah ditangkap, semua orang akan mati. Namun, pintu masuk dan keluar ini sangat sempit dan terdapat banyak pepohonan. Jika seseorang tidak memahami medannya, mereka tidak akan masuk sama sekali, apalagi menemukan dunia lain di dalamnya. Tempat itu tersembunyi dengan baik dan sulit ditemukan. Bahkan Sue San menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Teman-teman, kalian bersembunyi di sini. Pantas saja orang dewasa tidak bisa menemukan kalian. Sekarang setelah kalian bertemu denganku, kalian bisa menunggu untuk mati. Sue San kembali ke gua dan meminta semua orang untuk keluar. Komandan, kita sudah lama mencari, ternyata mereka semua bersembunyi di sini. Melihat pemandangan di depan mereka, para anggota tim sama bersemangatnya seperti melihat emas dan perak di tanah. Lagi pula, mereka sudah lama mencari hanya untuk menemukan markas para pemberontak. Sekarang mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia?
Oke, jangan terlalu senang dulu. Bawakan aku kertas dan pena. Gambarlah peta medan yang detail, pintu masuk dan keluar, dan persebaran kamp militer. Lalu kita akan meninggalkan tempat terkutuk ini, perintah Suesan. Dimengerti. Dilihat dari jumlah orangnya, ini seharusnya merupakan kamp pemberontak yang besar. Lumbungnya ditutupi jerami untuk mencegah kelembapan. Di belakang kamp, gudang di sebelahnya seharusnya digunakan untuk menyimpan senjata. Musuh tidak memiliki kavaleri yang terorganisir, dan sebagian besar terdiri dari infanteri dan pemanah. Suesan mengamati kamp pemberontak dan menganalisis, baju zirah para pemberontak biasa saja, kebanyakan terbuat dari kulit dan kayu, dan senjatanya tampaknya sebagian besar buatan sendiri dan relatif sederhana. Oleh karena itu, gudang senjata mereka tidak terlalu berharga. Bersambung,